Anda kembali bersama kami pemirsa. Kalau tadi kita sudah mendengarkan pandangan dari Pak Antoni dan juga dari Bu Yani, sekarang saya ingin ke Pak Misbakun. Tadi kan dari pengamat, kalangan pengamat ini menyebutkan merekomendasikan untuk menaikkan suku bunga, tapi justru dari pengusaha tidak. Kalau dari DPR sendiri bagaimana? Begini, yang perlu kita pahami bersama bahwa efek dari inflasi yang naik ini harus kita sikapi dengan cara yang berbeda. Karena the global inflation sekarang saat ini yang terjadi itu karena gangguan supply chain. Terjadi cost push. Karena secara tradisional inflasi itu disebabkan oleh dua hal. Tarikan permintaan atau demand pull dan cost push. Nah, gangguan supply chain ini menyebabkan terjadinya cost push dan kemudian yang terjadi adalah inflasi global. Karena kita mengalami proses lockdown kemarin karena COVID. Nah, akibatnya kemudian sangat individual ke masing-masing negara. Ketika reaksi dan akibat ekonomi yang sangat individual, semua mengalami proses kenaikan inflasi di seluruh dunia. Tapi berbeda. Penyebabnya sama, tapi individual berbeda. Apakah kemudian ketika Amerika 8,6%, kemudian the Fed fund rate-nya naik, apakah harus suddenly kita memberikan sebuah reaksi yang sama? Berbeda. Tadi Bu Motik sudah menyampaikan, pengusaha butuh sesuatu. Apakah kemudian BI harus menaikkan 7-day repo rate-nya seketika? Tidak. Karena apa? Tadi sudah jelas jawabannya, bahwa COVID belum selesai sepenuhnya di Indonesia. Entilnya, ekornya belum selesai. Ibarat kita ini orang sehat, tapi kita masih baru sembuh dari flu, tapi ingus kita masih ada. Analoginya begitu ya Pak ya? Belum bersih kita ini dari flu. Masih minum 1-2 hari pills yang harus kita istirahat. Dan kemudian kita harus menjaga situasi, apakah seperti ini? Nah tadi udah benar disampaikan oleh Bu Motik, bahwa pemerintah melakukan langkah pertama subsidize, menaikkan. Karena apa? Tarikan dari tekanan dari sisi cost ini, kemudian memberikan dampak terhadap harga BBM kita, pangan kita, ya. Tapi ada situasi bahwa pemerintah mengabsorb sangat luar biasa subsidi. Sehingga BI perlu menunggu juga, apakah dunia usaha ini masih butuh sebuah insentif untuk tidak menaikkan tingkat suku bunga. Karena apa tadi? Restructuring kita juga masih belum full. Karena apa? Konstruksi Amerika menyelesaikan permasalahan COVID berbeda dengan kita. Kita cuma bisa memberikan insentif kepada dunia usaha hanya berupa restructuring. Amerika ada PPP, di mana UMKM mereka itu diberikan sebuah uang gratis oleh pemerintah. Asal digunakan, jangan sampai terjadi proses PHK dan tetap menjaga kesinambungan dunia usaha. Individualnya diberi cash oleh pemerintah untuk sebagai penerimaan. Lah kita, apakah ada program itu? Program kita lebih banyak untuk masyarakat miskin dalam bentuk bantuan perlindungan sosial, supaya masyarakat miskin tidak jatuh menjadi masyarakat miskin yang absolut dan sebagainya. Lah ini tetap mengambang. Tentu ini kan berbeda individual reaksi inflasinya kepada kita. Karena apa? Pemerintah mengabsorb dalam bentuk subsidi, kalau kemudian ditumpangi dengan reaksi yang sama dengan kebijakan moneter, tentu ini akan terjadi sebuah proses yang doubling. Ada dua policy yang saling bertumpukan. Tentunya harus dilihat dulu reaksi dari kebijakan fiskalnya seperti apa, pasarnya nanti akan seperti apa, ujungnya nanti akan kelihatan. Lah inilah nanti baru kemudian, apakah kita perlu menaikkan atau itu. Jadi tidak ada sesuatu hal yang di luar kontrol. Memang tidak mudah mengendalikan inflasi ini. Karena apa? Situasinya juga sangat berbeda antara daerah yang satu dengan daerah yang lain. Semalam kita rapat dengan Gubernur Bank Indonesia mendapatkan penjelasan yang sangat memadai. Bahwa BI tidak pernah keluar dari sebuah prinsip ahead the curve. Ahead the curve itu tetap mereka jaga. Bahwa mereka memberikan reaksi yang memadai. Reaksi yang memadai itu artinya apa?
mereka alert terhadap semua indikator-indikator ini, tetapi likuiditas tetap mereka berjaga. Karena apa? Dunia usaha ini masih membutuhkan sebuah relaksasi terhadap likuiditas yang ada di pasar. Kalau kemudian itu ditarik dengan menaikkan tingkat suku bunga 7-day repo rate yang harus diikuti. 7-day repo rate turun aja, tingkat suku bunga yang jadi keluhannya Prof. Antoni, NIM-nya masih tinggi aja, masih terjadi. Makroprudensial memberikan reaksi. Mereka ini kan sukanya NIM yang tinggi ini, begitu diturunkan mereka tidak bereaksi, begitu dinaikkan mereka langsung naik. Lah inilah reaksi yang tidak balance, inilah yang ingin dijaga oleh bank sentral. Karena apa? Pemerintah sudah mengambil sebuah porsi yang sangat luar biasa, yaitu apa? Subsidi. Penerimaan negara target dinaikkan, dari penerimaan pajak bertambah 220 triliun, 400 triliun, 440 sendiri naik. Nah, inilah yang harus kita jaga balance ini. Karena apa? Ketidakseimbangan akan menimbulkan imbalance baru. Ketidakseimbangan baru. Lah, pemerintah ingin menjaga itu dalam sebuah kurva yang smooth. Tekanan tidak kembali kepada dunia usaha. Kalau dunia usaha yang belum sehat benar, diberikan tekanan lagi, maka flu yang belum sembuh ini akan menjadi flu yang lebih berat. Oke, artinya memang dari dunia usaha membutuhkan relaksasi sehingga BI ini perlu menunggu terlebih dahulu. Tapi kita ingin tanyakan dulu kepada pemerintah, bagaimana kemudian kebijakan dari pemerintah saat ini untuk menanggapi isu ini?